Shalom semuanya, selamat bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing dan Dia siap memberkati kita hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Kami ingin meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, membawa pujian hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Yesus. Perbuatanmu terlukiskan dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Indah kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Oh, Kau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
senangkan-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, oh haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Oh haleluya, terima kasih. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, semuanya karena kasih-Mu, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku datang Tuhan dengan hati yang baru di dalam Engkau. Anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus oleh kedahsyatan kasih-Mu. Kasih-Mu mengelilingiku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Ku datang Tuhan dengan hati yang baru di dalam Engkau. Anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus oleh kedahsyatan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu mengelilingiku, bawaku dekat padamu.
denganmu. Rohmu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Dekat padamu, ku kan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu. Rohmu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Membumbung denganmu, rohmu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Itu menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk dia berkata-kata Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan, boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun kita berada hari ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang mungkin sangat tidak enak untuk kita semuanya ya. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan bahwa Tuhan Allah tetap baik. Dan pada kesempatan ini juga saya mau ngajak kita semua untuk kita terus berdoa buat bangsa kita, buat kota kita, supaya keadaan darurat ini boleh segera teratasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali di balik semua hal yang terjadi hari-hari ini. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita dulu berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan hadirat Tuhan yang akan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami, biar setiap pelajaran firman yang kami dengar, ini semuanya boleh tertanam dalam hati kami dan boleh merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu saya menonton sebuah drakor yang berjudul Vincenzo. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang sudah nonton film drakor ini. Yang mungkin sudah nonton boleh angkat tangan ya. Nah, saya sangat film ini buat saya sangat entertaining sekali. Sangat entertaining tapi sekaligus juga sangat menegangkan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, drakor ini menceritakan tentang seorang pengacara mafia Itali yang kembali ke Korea. Tujuan dia kembali ke Korea adalah untuk mengambil 1,5 ton emas yang disembunyikan oleh seorang mafia yang ternyata sudah meninggal. Nah, dia kembali ke Korea dan dia berusaha mengambil emas itu, dan ternyata mengambil emas itu tidak semudah yang dia pikirkan. Dia harus menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, bahkan dia harus menghadapi banyak sekali orang-orang jahat yang ingin mencelakakan dia. Nah, film ini tadi saya katakan sangat entertaining, dipenuhi dengan banyak komedi, tapi juga ada adegan-adegan kekerasan. Nah, saya
ingin sampaikan kepada kita, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau nonton silakan ya. Tapi yang jelek ya jangan ditiru. Yang positif, nilai-nilai yang baik kita bisa ambil. Nah, waktu saya siapkan khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya keinget sama film ini. Di film ini saya bisa menemukan bagaimana hati seorang manusia yang dipenuhi dengan kejahatan dan juga keserakahan. Seseorang berani mengambil segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk mencelakakan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Nah, bulan ini kita belajar tentang satu tema, flee from evil, artinya melarikan diri dari kejahatan. Melarikan diri itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Melarikan diri itu artinya meninggalkan tanpa ragu-ragu, tanpa kompromi. Meninggalkan tanpa ragu-ragu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari Bapak Gembala tentang perintah Allah, jangan membunuh. Perintah ini sangat berkorelasi sekali dengan bagaimana kita harus mengasihi dan mengampuni sesama kita. Surat 1 Yohanes 3, 15 dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Oleh sebab itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, saya akan menyampaikan tentang mengapa kita perlu melarikan diri dari yang namanya kejahatan. Nah, setelah itu saya akan sampaikan kepada kita tentang bagaimana kita bisa tetap kuat dan kita bisa melarikan diri dari kejahatan. Saya berharap kita semua belajar sesuatu pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu mempunyai naluri untuk lari dari bahaya. Tanpa harus dikasih tahu, manusia itu pasti akan meninggalkan keadaan bahaya. Kita punya naluri untuk menghindari kondisi atau keadaan yang sangat berbahaya. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang duduk di kantor, tiba-tiba saya merasa kok agak pusing gitu ya. Dan waktu saya pusing, saya lihat tiba-tiba barang-barang di atas meja saya mulai bergerakan. Dan nggak lama dari itu tiba-tiba seorang karyawan di kantor, dia berteriak, gempa bumi gitu ya. Kemudian saya buru-buru ambil barang saya, yang bisa saya ambil, saya lari ke bawah bersama dengan seluruh staf dan kita keluar dari kantor itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lakukan itu dengan spontan. Karena apa? Karena manusia punya naluri untuk menghindari bahaya. Ya. Manusia punya, tanpa harus dikasih tahu, dia bisa menghindari bahaya. Tapi kalau berbicara tentang kejahatan, tidak semua orang punya naluri untuk lari dari kejahatan. Ketika godaan datang, banyak orang bukannya lari meninggalkan, malah dianalisa dulu. Dipikirin dulu, digumulin dulu. Bahkan ada yang tanpa dipikirin langsung dilakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa hari yang lalu, saya menonton sebuah video di Facebook. Ada seseorang yang ingin menguji bagaimana perilaku orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi orang ini berpura-pura menjadi orang buta. Dia coba berjalan dengan menggunakan tongkat, dengan kacamata. Kemudian dia sambil berjalan, dia bawa beberapa iPhone baru. Ya, iPhone terbaru dia bawa. Nah, kemudian waktu dia jalan, dia pura-pura menjatuhkan diri dia. Dia jatuh, handphonenya pun jatuh. Nah, ketika orang-orang sekitar dia pada waktu melihat kejadian itu, banyak yang menolong, tapi juga banyak yang mengambil kesempatan untuk mencuri salah satu iPhone yang jatuh. Ya, meskipun nggak semua orang melakukan hal itu, tapi ada beberapa orang yang malah memanfaatkan kesempatan itu mengambil handphone dari orang yang jatuh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti video ini, banyak orang bukannya melarikan diri dari kejahatan, tapi dia malah melakukan, malah langsung dilakukan. Amsal 8 ayat 13 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang takut Tuhan pasti membenci kejahatan. Orang yang menghormati Tuhan pasti akan menjauhi kejahatan. Tapi mirisnya Bapak Ibu, banyak orang yang sudah percaya Yesus,
tapi masih terus melakukan kejahatan. Kalau kerja misalnya, masih suka tipu sana, tipu sini, masih suka ngeciak uangnya orang, masih suka ngambil uang perusahaan. Bukan cuma itu, tapi masih banyak orang yang terikat dengan pornografi dan lain sebagainya. Jatuh bangun dalam perzinahan, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang sudah terima Yesus, tapi Yesus nggak hidup di dalamnya. Banyak orang yang sudah terima Yesus, tapi hidupnya tidak mengalami transformasi. Hidupnya nggak dipimpin oleh kebenaran. Sehingga akhirnya hidupnya nggak ada bedanya sama orang-orang yang belum percaya Yesus. Nah, orang-orang seperti ini, mereka tidak menghasilkan buah dalam hidupnya, dan mereka nggak bisa jadi dampak untuk orang lain. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin ingatkan kita semua, kita harus lari, kita harus meninggalkan yang namanya kejahatan. Kalau kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, ya nggak usah pakai dianalisa lagi, nggak usah pakai dipikirin lagi. Kita harus tinggalkan perbuatan jahat, kita harus tinggalkan perbuatan dosa. Saya ingat sebuah peristiwa dalam Perjanjian Lama, peristiwa tentang Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan ketika Potifar terus-menerus menggoda dia? Kalau kita baca peristiwa ini, yang Yusuf lakukan, dia pergi meninggalkan. Dia nggak berargumentasi dengan Potifar, dia nggak ngobrol dulu sama Potifar, tapi dia langsung lari dan meninggalkan. Nah, ini adalah respon yang benar. Pada waktu kita diperhadapkan dengan kejahatan, dengan perbuatan dosa, kita harus lari meninggalkan perbuatan itu. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana kalau ada orang percaya yang tetap memilih untuk melakukan kejahatan? Kita lihat dulu ya dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ayat 8. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu maha adil. Dikatakan tadi dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya ada konsekuensi di balik setiap perbuatan jahat. Apa yang orang tabur, itu juga yang akan dia tuai. Nah, setiap perbuatan jahat akan berakhir pada hukuman. Saya mau ngajak kita lihat beberapa ayat lagi supaya kita semakin menangkap dan semakin teguh Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai 11 dikatakan demikian. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Rasul Paulus dengan tegas sekali di sini katakan bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa semua orang yang terus melakukan kejahatan. Tuhan akan membalas setiap orang dengan perbuatannya. Orang yang baik akan menerima kemuliaan, akan menerima kehormatan, akan menerima damai sejahtera. Tapi orang yang terus melakukan kejahatan akan menerima konsekuensi yang menyakitkan. Dalam Alkitab kita bisa melihat hidupnya Daud pada waktu dia melakukan sebuah kejahatan besar. Ya, dia mengambil Batsheba dan kemudian dia membunuh Uria. Daud dengan sengaja melakukan hal itu. Dan karena kejahatan Daud, dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya itu. Dari sejak itu, Daud mengalami begitu banyak masalah dalam rumah tangganya. Anak yang dikandung Batsheba meninggal, anaknya sendiri kemudian memberontak melawan dia. Nah, meskipun Daud akhirnya minta ampun di hadapan Tuhan, tapi dia tetap harus menanggung segala konsekuensi perbuatan jahat yang dia lakukan.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus meninggalkan, kita harus melarikan diri dari kejahatan. Kita harus mengejar yang namanya kekudusan hidup. Kita harus kejar kekudusan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita dimampukan bisa melarikan diri dari perbuatan jahat? Saya ingin bagikan beberapa aplikasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan sebelumnya saya mau ajak kita melihat beberapa ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Dan kemudian kita loncat ke ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan buat kita semua. Efesus 4 ayat 17 sampai 24 dan ayat 31 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 31 dan ayat 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua aplikasi yang ingin saya bagikan kepada kita semua hari ini, supaya kita bisa dimampukan untuk melarikan dari kejahatan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menjadi orang-orang yang proaktif mencari Tuhan. Kita bisa perhatikan di ayat yang ke-17 dan 18, dikatakan tadi gini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Perhatikan kalimat ini, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saya mau kita benar-benar garis bawahi kalimat jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang kuat, yang dimampukan untuk bisa melarikan diri dari kejahatan, kita harus menjadi orang yang proaktif mencari Tuhan. Apa artinya proaktif, Bapak Ibu? Menurut Kamus Merriam-Webster, proaktif itu artinya melakukan antisipasi untuk masa depan. Melakukan antisipasi untuk masa depan, itu adalah proaktif. Saya kasih contoh begini. Seseorang yang proaktif menjaga kesehatannya, dia akan berolahraga secara rutin. Dia akan makan secukupnya, dia akan punya waktu istirahat yang cukup. Dia nggak akan tunggu sakit dulu, baru kemudian dia berolahraga. Dia nggak tunggu sakit dulu, baru dia jaga kesehatannya. Kalau dia setelah sakit dia baru jaga, dia baru mau berusaha jaga, itu namanya dia reaktif, bukan proaktif. Begitu juga dalam perjalanan spiritual kita. Kita harus menjadi orang-orang yang proaktif mencari Tuhan. Jangan jadi orang percaya hanya reaktif. Waktu masalah datang, kita baru cari Tuhan. Waktu masalah datang, kita baru buka Alkitab kita. Jangan seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang proaktif dalam mencari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu kita proaktif mencari hadirat Tuhan, Roh Kudus yang akan empower kita, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa meninggalkan dan melarikan diri daripada kejahatan. Waktu kita proaktif cari Tuhan, kita tidak akan memberikan ruang untuk iblis dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus jadi orang-orang yang proaktif dalam mencari Tuhan. Begitu banyak orang percaya jatuh
mengambil keputusan-keputusan yang salah, jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi orang yang proaktif dalam mencari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita harus belajar menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang proaktif dalam mencari Tuhan. Nah, hal yang kedua, aplikasi yang kedua yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Perhatikan di ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hal kedua yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kita harus memperbarui roh dan pikiran kita. Gimana caranya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata begini dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Tuhan Yesus katakan, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Kita garis bawahi kata hati. Hati ini seperti sumber. Hati ini adalah sumber pikiran kita. Kalau sumbernya baik, yang keluar pasti baik. Kalau sumbernya jahat, yang keluar juga akan jahat. Nggak mungkin orang yang sumbernya baik mengeluarkan yang jahat. Begitu juga sebaliknya. Nggak mungkin orang yang sumbernya jahat mengeluarkan yang baik. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjaga hati kita. Kita harus memperbaharui hati kita. Perbaharui dengan apa? Dengan firman. Isi hati kita dengan kebenaran firman. Baca firman Tuhan setiap hari. Lakukan, praktekkan. Ya. Kalau kita baca dan lakukan, hati kita dipenuhi dengan firman, hidup kita akan mengalami transformasi. Hati kita diubahkan. Ya. Seperti tadi saya katakan, nggak usah kaget Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat orang percaya tapi hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa? Karena dia jadikan firman itu hanya sekedar informasi buat dia. Dia nggak lakukan, dia nggak praktekkan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya nggak pernah diubahkan. Nah, semakin hati kita dipenuhi dengan kebenaran, tidak akan ada ruang dalam hati kita untuk perbuatan jahat. Perbarui hati kita dengan kebenaran firman. Lalu bagaimana dengan roh kita? Bagaimana kita bisa memperbaharui roh kita? Ada beberapa cara, saudara. Yang pertama, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, akan ada kekuatan baru. Spirit kita ini di-refresh, Bapak Ibu. Hal apa lagi bisa kita lakukan untuk bisa memperbaharui roh kita? Yang kita bisa lakukan adalah dengan berfellowship dengan orang-orang percaya. Ya mungkin saat ini kita belum bisa untuk berfellowship secara tatap muka. Tapi di gereja ini kita punya wadah untuk kita bisa berfellowship bersama secara online. Baik melalui ibadah prayer meeting setiap hari Rabu maupun ibadah komsel. Di situ kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasehatkan. Dengan demikian kita punya roh ini semakin hari boleh semakin diperbaharui. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita. Boleh mengajar kita semua untuk membangun kehidupan yang semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mengajak kita semua membaca 2 ayat tadi dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32. Saya rindu kita semua, dimanapun kita berada, kita baca ayat ini bersama-sama. Yuk kita siapkan hati, saya hitung sampai ketiga, kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita menjadi orang-orang yang proaktif dalam mencari Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang terus memperbarui roh kita dan hati kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat sebuah pujian. Jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, tolong kami sesuai dengan firman Tuhan, untuk kami boleh mengejar kekudusan hidup, untuk kami boleh meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, sesuai dengan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang proaktif dalam mengejar hadirat Tuhan. Untuk kami juga terus memperbaharui roh dan hati kami, pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau satukan hati kami mau berdoa buat bangsa ini, kami mau berdoa buat kota kami, kota Jakarta ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi darurat yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu bagi kota dan bangsa ini. Tuhan, tolong kami Bapa, kami manusia yang tidak berdaya, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, pertolongan bagi setiap pemimpin bangsa ini. Tuhan berikan pertolongan, kesehatan bagi setiap tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter yang terlibat. Dan Tuhan, biar Tuhan juga kiranya memberkati setiap warga, masyarakat bangsa ini Tuhan. Untuk kami juga boleh mengikuti setiap anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, kuatkan kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini.
Hari-hari ini bila kami sedang keadaan berduka, Tuhan hiburkan. Bila kami ada yang lemah, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan bangsa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday untuk kita semua.